Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu sekalian, keluarga besar JBM yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan begitu banyak karunia yang tidak terhingga jumlahnya, sehingga di kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diberikan limpahan taufik, karunia, kemudahan, umur yang panjang, sehat walafiat. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di muka bumi ini dalam rangka mengemban amanah ibadah wal ubudiyah, beribadah kepada Allah, memakmurkan bumi Allah dalam rangka mencari bekal dan samu yang sebanyak-banyaknya. Karena suatu saat nanti kita semua pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkan segala perkataan dan perbuatan selama kita hidup di dunia yang fana ini, dunia yang sementara ini. Alhamdulillah, nikmat yang amat besar di tengah ikhtiar kita menjemput rezeki Allah, kita diberikan kemudahan dalam thalabul ilmi, diberikan kemudahan untuk meniti jalan ilmu yang akan menghantarkan kepada kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan dunia dan akhirat. Jalan ilmu inilah yang akan memudahkan langkah seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala, terutama ilmu akidah, ilmu yang menjadi pondasi, menjadi dasar pijakan, yang dengan ilmu akidah maka akan bisa dibangun bangunan ibadah yang kokoh. Di atasnya pula akan dibangun bangunan akhlak yang karimah, sehingga akidah, ibadah, dan akhlak itu adalah hal yang terpenting dalam hidup kita. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, kita akan melanjutkan kembali kajian dari kitab Syarah Al-Usul As-Salasah, yang kita masih dalam pembahasan Ma'rifatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal Nabi, belajar sirah Nabi adalah di antara yang bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Jika kita tidak mungkin bisa sampai pada derajat para nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut dan tabi'ut tabi'in, maka apa? Maka kita berusaha untuk mencontoh mereka, karena mereka adalah uswatun hasanah, suri teladan yang baik yang harusnya menjadi idola kita, menjadi panutan kita. Ma'rifatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
bahwasannya beliau adalah nabi yang diutus untuk seluruh manusia. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'ah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua, seluruh manusia. Ya. Dan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Anbiya ayat 107. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'amatan. Dahulu seorang nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada manusia secara umum. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diutus untuk kaum jin. Wa idsarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu wahai Muhammad yang mendengarkan Al-Quran. Surat Al-Ahqaf ayat 29. Sehingga agama Islam adalah agama terakhir, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir. Konsekuensi dari Nabi terakhir dan agama yang Nabi yang terakhir, konsekuensinya adalah agama ini sudah sempurna. Tidak akan ada lagi agama berikutnya, karena sudah sempurna. Yang sudah sempurna ya tidak perlu disempurnakan. Ya, ini dari agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah al-Islam yang sudah sempurna. Jadi dengan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka telah sempurnalah agama ini dan tidak memerlukan kepada nabi baru. Sing ngaku-ngaku nabi sebagai nabi sudah pasti ini nabi palsu, nabi gadungan. Ya. Berbeda dengan orang-orang liberal yang mengatakan bahwasannya teks Al-Quran dan teks hadis hanya relevan untuk 1400 tahun yang lalu. Quran hadis sekarang nggak relevan. Teks Quran hadis sekarang udah nggak cocok lagi dengan perkembangan zaman. Ini orang liberal demikian. Kata mereka, adapun sekarang ya kita harus ijtihad untuk membuat hukum-hukum baru yang relevan dengan kondisi masyarakat. Maka kita katakan bahwa jika Islam tidak butuh kepada nabi baru, maka terlebih lagi kepada orang-orang liberal. Lebih dari itu Nabi Isa alaihissalam saja ketika turun di akhir zaman akan menjalankan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang liberal itu menganggap sekarang nggak relevan warisan dan hukum-hukum pernikahan. Di antara konsekuensi bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi yang terakhir adalah apa konsekuensinya? Beliau diutus kepada seluruh umat manusia. Jenenge Nabi terakhir, pamungkas, maka
diutus kepada seluruh umat manusia. Karena kalau Nabi Muhammad hanya diutus kepada sebagian kaum, sebagian manusia, berarti butuh nabi baru. Nah, butuh apa? Butuh nabi baru. Jadi ini menunjukkan sudah sempurnanya syariat Islam. Kemudian di antara bentuk mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau mengatakan di sini, pengarang kitab Syekh Muhammad At-Tamimi, wa dalilu ala mautihi Sallallahu Alaihi Wasallam qauluhu ta'ala, dan dalil atas wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi SAW itu orang manusia biasa yang bisa meninggal dunia. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati. Wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Termasuk kita akan mati. Kapan matinya? Nggak tahu. Apakah ketika sedang sholat asar, terus tiba-tiba masjidnya ambruk? Ponpes mana? Ponpes Al-Khazini, yang menunjukkan bahwasanya apa? Segala urusan itu harus diserahkan kepada ahlinya, termasuk konstruksi bangunan. Jangan diserahkan pada kiai, ustadz, kiai nggak paham konstruksi bangunan. Serahkan kepada insinyur, arsitekturnya, tukang. Ya. Jangan dianggap ustadz itu tahu segala hal. Tahu kelistrikan, tahu permesinan, tahu apa lagi? Kelistrikan, permesinan, terus konstruksi bangunan, nggak tahu. Termasuk tata letak, tata kelola itu serahkan kepada arsitekturnya. Akhirnya apa? Ini bangunannya jadi yo lantainya granit. Hah? Lantai kira baik, tapi apa, tiangnya kecil-kecil, kurang kokoh, apalagi menjorok ke depan, yaitu jadi apa? Jadi berat sebelah. Belum lagi diperhatikan masalah kekeringan, sudah kering belum bangunannya. Karena ini berkaitan dengan nyawa orang. Berapa korban meninggalnya? Berapa? 50 berapa? 53. 53 nih? Masya Allah. 53. Banyak itu update. 53. Tambah terus. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati, dan sesungguhnya mereka pun juga akan mati. Summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian benar-benar kalian pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di sisi Rabb kalian. Ini mengingatkan, penting ini. Penting kita terus menyadari bahwasannya kita ini adalah camat. Apa camat? Calon mati. Pak Camat. Dan Bu Camat. Dan ini penting sekali. Karena di dalam ayat ini Allah menyamakan
kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kematian orang-orang musyrik. Maksudnya apa? Dari sisi sama-sama akan meninggal dunia, maka tidak ada bedanya antara Nabi SAW dengan kaum musyrikin, sama-sama akan mati. Akan tetapi tentunya ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Ya, bedanya ketika kondisi akan meninggal dunia. Kalau orang beriman tentunya rohnya akan dicabut dengan lemah lembut. Sebaliknya orang kafir, rohnya akan dicabut dengan sangat keras. Ini dipaksa. Nah, kalau rohnya orang beriman seperti mengalirnya air dalam ceret. Tapi kalau orang kafir mencabut rohnya seperti nyakuti paku ataupun kawat duri-duri yang ada di dalam wol yang basah, sama-sama mati. Tapi yang membedakan adalah keberlanjutan, yaitu apa yang terjadi selanjutnya di alam barzakh dan di hari kebangkitan. Dan ini yang harus kita pahami, bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal sebagaimana nabi-nabi sebelumnya juga meninggal. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Qad khalas min qablihi ar-rusul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Beberapa rasul sebelumnya juga meninggal dunia. Afa imma ta'aw qutila qalabtum ala aqabikum. Apakah jika dia itu Muhammad wafat atau dibunuh, kamu malah berbalik ke belakang alias murtad? Jangan sampai ketika Nabi SAW wafat, meninggal dunia, terus apa? Murtad. Dan realitanya benar, ketika Nabi SAW meninggal dunia, banyak yang murtad, yang kemudian diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Barang siapa yang berbalik ke belakang alias murtad, maka dia tidak akan bisa mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Nek murtad juga tidak merugikan Allah sama sekali. Tapi ingat, wa sayajzillahu syakirin. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ini penting, menyadari bahwasannya Nabi SAW manusia biasa yang akan wafat. Coba kita lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Umar bin Khattab tidak terima. Bahkan dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW hanya pergi sebentar dan akan kembali. Seolah-olah Umar tidak percaya kalau Nabi SAW wafat. Bahkan Umar bin Khattab menantang berduel
dengan orang yang mengatakan Rasulullah SAW Rasulullah SAW meninggal dunia. Siapa yang mengatakan Nabi SAW meninggal, maka Umar bin Khattab menantang dia untuk berduel. Karena Umar nggak percaya Nabi telah wafat. Nabi hanya pergi sebentar dan akan kembali lagi. Sehingga saat itu semua sahabat tidak ada yang berani berbicara dengan Umar. Hingga datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun lam yamut." Barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha hidup dan tidak akan mati. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Dan barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi ar-rusul afa imma aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Kemudian Abu Bakar membaca ayat ini. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika dia Muhammad wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang alias murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kemudian Umar mengatakan, qala Umar, falaka annani la aqra'ha illa yawma idzin. Umar mengatakan, sungguh seakan-akan aku belum pernah membaca ayat ini kecuali hari ini. Seolah-olah seakan-akan aku belum pernah membaca ayat ini kecuali hari ini. Padahal ayat ini telah mereka hafal. Ayat ini dihafal oleh para sahabat. Akan tetapi dalam kondisi terguncang saat itu membuat mereka para sahabat lupa dengan ayat ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan tegar mengingatkan mereka bahwasannya Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Dan tentunya apa? Dan tentunya Rasulullah SAW berada di alam barzakh, hidup dengan kehidupan yang khusus. Nabi SAW berada di alam barzakh, hidup dengan kehidupan khusus sebagaimana para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, jangan katakan kalau mereka telah mati. Tidak mati. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Bahkan mereka sebenarnya hidup, tapi kalian tidak menyadarinya. Al-Baqarah ayat yang ke-154. Jadi hidup di alam barzakh ya, para syuhada, orang yang mati syahid. Sehingga kita lihat
orang yang mati syahid itu kalau dibongkar kuburannya gimana kondisinya? Masih utuh. Ketika masih utuh berarti darahnya masih mengalir, masih baru. Rambutnya gimana, Mas? Tambah gondrong atau gimana? Kotak, Pak. Atau kukunya panjang? Masih hidup. Sama aja. Ya, udah pernah lihat? Mas. Para syuhada dibongkar kuburnya kemudian masih utuh jenazahnya. Iya, pernah lihat jenazah siapa? Jenazah para syuhada. Ya, terutama ketika banjir di Uhud itu ya. Jadi para syuhada Uhud itu masih utuh ketika terjadi banjir di Madinah. Sehingga di dalam ayat yang lain, di dalam surat Ali Imran ayat 169, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang kubur di jalan Allah itu mati. Jangan kamu kira para syuhada itu mati. Jangan kamu kira orang syahid itu mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapat rizki. Insyaallah. Siapa yang ingin mati syahid? Gimana, Mas? Siap? Siap mati syahid gak ini? Siap. Siap berperang di mana? Iya. Siap jihad? Jihad fisabilillah? Siap nggak dikirim ke Gaza? Ini Pak Prabowo diundang loh ke KTT. KTT ya. Dan punya peran besar untuk genjatan senjata antara Israel dengan Hamas. Kan dari genjatan senjata ya, akhirnya tok besar itu bisa masuk ke Gaza. Dan Pak Prabowo siap mempersiapkan ya, dia diminta untuk pasukan perdamaian PBB siap. Ya. Berapa? 20.000 siap? Siap. Tapi kalau kita ke Gaza Palestina enggak, mungkin kita enggak perang ya, kita sifatnya relawan, bawa logistik, bantuan, konsumsi. Kita enggak bisa berperang. Ibaratnya kalau ikut berperang, Rono ini ibaratnya raiso ngopo-ngopo malah bersetor nyawa. Setor nyawa. Kayak mikir harap ngopo, setor nyawa itu ya. Kalau gue bangku runcing, ranggu bangku runcing. Pemenang nganggo pelintang ketapel, ya harap gue apa? Kalau kita kesana merakit bom gimana? Setuju gak? Apa nih? Kalau di Indonesia merakit bom, ditangkap polisi. Teroris ini, tangkap Densus 88. Ya. Tapi kalau resmi pasukan perdamaian, nah itu yang ditunjuk Pak Prabowo, disiapkan. Nah, jadi apa? Mereka itu para syuhada itu hidup di alam barzah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kehidupan mereka di alam barzah tidaklah seperti kehidupan mereka di atas muka bumi. Oleh karenanya hukum-hukum yang berkaitan dengan kematian berlaku kepada mereka. Contoh, kalau ada orang mati syahid, boleh nggak istrinya dinikahi? Ini kayaknya ada yang
pengen mencari janda ini. Ada. Jadi ada di wajah nanti kelihatan gondrong. kayaknya lebih pilih janda daripada gadis. Janda lebih kehidupan. Ketika ditanya, Mas kenapa pilih janda? Jawabannya apa? Sudah berpengalaman Ustaz. Ingin menolong kan? Ingin menolong janda. Apalagi? Karena jandanya janda kaya Ustaz. Janda muda. Janpir. Dan belum punya anak. Terus kita ibaratnya bawa baju satu dah cukup. Jandanya kaya, jandanya cantik, belum punya anak. Mau nggak Mas? Masih muda. Masih muda. Masalahnya mau nggak sama kita? Gitu ya. Ada tapi Masih tenanan. Apa tadi? Berarti gimana? Boleh nggak menikahi janda yang suaminya gugur syahid di medan jihad? Katanya masih hidup tadi para saudara. Boleh ya? Boleh ya. Hidup di alam barzah, tapi ya hukumnya hukum di dunia, jadi mati. Maksudnya apa? Para istri yang mereka telah menjadi janda dari para syuhada boleh dinikahi. Kenapa? Karena suami mereka telah meninggal. Seandainya mereka masih hidup di dunia, maka tentunya ya tidak boleh dinikahi istrinya. Contoh lain, kalau ada syuhada yang mati syahid ya artinya hartanya diwariskan. Ya, diwariskan. Ini semua menunjukkan bahwa kehidupan mereka di alam barzakh berbeda dengan kehidupan mereka di dunia. Oleh karenanya tidak boleh menganalogikan bahwa kehidupan di alam barzakh sama dengan kehidupan dunia. Beda. Sehingga sebagian orang itu ada yang minta tolong berdoa kepada si mayit. Nggak boleh, ini syirik. Dan inilah yang dipahami oleh para sahabat, bahwa Rasulullah SAW telah meninggal. Seandainya Rasulullah SAW masih hidup, maka tentunya para sahabat tidak perlu bersedih ketika beliau meninggal. Jika Rasulullah SAW masih hidup sebagaimana persangkaan sebagian orang, maka tentunya para sahabat akan langsung bertanya kepada Rasulullah SAW jika ada permasalahan besar seperti perang saudara yang terjadi setelah Nabi SAW wafat. Dan realitanya tidak ada seorang pun sahabat yang datang ke kuburan Nabi untuk minta solusi. Gak ada yang datang kepada Nabi minta solusi, minta jalan keluar terhadap permasalahan yang sedang mereka hadapi. Kan Nabi sudah wafat. Nah ini betul kok. Apa ketika ziarah kubur malah minta-minta kepada ya Nabi, kubur Nabi diusap-usap malah berkah. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala mengatakan, "Wan-nasu idza matu yub'atsuna wad-dalilu qauluhu ta'ala." "Wan-nasu idza matu yub'atsuna wad-dalilu qauluhu ta'ala." Dan manusia apabila meninggal dunia maka akan dibangkitkan. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra."
apabila manusia meninggal akan dibangkitkan, dalilnya adalah dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan darinya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lainnya. Nah, di sini kemudian ya, setelah muallif pengarang kitab rahimahullahu taala menjelaskan tentang ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, pentingnya belajar sirah ya. Siapa yang sudah pernah khatam belajar sirah nabawiyah dari awal sampai akhir? Sudah ada? Itu penting ya. Kitab sirah itu, sirah perjalanan hidup Nabi SAW dibaca dari awal sampai akhir. Yang kita berusaha meneladani perjalanan hidup Nabi semampu kita, menunjukkan keseriusan kita mengenal Allah, mengenal dinul Islam, dan mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini setelah ma'rifatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muallif membahas tentang hari kebangkitan. Kemudian beliau menyebutkan beberapa dalilnya. Sesungguhnya Al-Quran menyebutkan banyak sisi pendalilan, banyak sisi pendalilan yang menunjukkan bahwa adanya hari kebangkitan adalah perkara yang sangat mungkin, bahkan pasti terjadi. Di antara dalilnya apa? Bahwasannya kita nanti ketika mati pasti akan dibangkitkan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama kali menciptakan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama kali menciptakan, maka untuk mengulangi tentunya lebih mudah. Kan gitu logikanya. Allah yang pertama kali menciptakan, maka tentunya mengulangi lebih apa? Lebih mudah, membangkitkan lebih mudah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Yasin ayat 78 sampai dengan ayat 79. Siapa di sini yang sudah hafal Yasin? Siapa? Ada nggak? Sing sering Yasinan biasanya apa? Pak. Hah? Sing sering Yasinan biasanya hafal. Hafal Ustaz cuma ayat pertama. Yasin, Allahu Akbar. Boleh nggak taraweh dengan membaca satu surat saja atau satu ayat saja? Boleh. Yasin, Allahu Akbar. Nun. Hari mana bang? Langsung takbir. Ya. Atau mungkin surat pendek. Wadduha. Langsung Allahu Akbar. Masa satu ayat saja. Kulhuwa ini akhirnya. Wama, nah ketika wama itu yang maknanya nggak tahu ini wama apa ini. Wama arsalnaka, wama apa? Ya. Sehingga di sini penting apa? Untuk bagi imam itu bijak di dalam membaca surat di dalam Al-Quran. Nah ini surat Yasin, insyaallah hafal ya? Atau hafal surat Al-Kahfi? Al-Kahfi juga hafal? Kan biasanya kahfian kalau malam Jumat atau hari Jumat. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah.
dan Dia membuat perumpamaan bagi kami, dan Dia lupa kepada kejadiannya. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia mengatakan, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Mereka bertanya, apa ya iso wis balung wis hancur remuk ya? Apakah bisa dihidupkan kembali? Mustahil menurut mereka secara logika. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah, dialah yang ia akan dihidupkan oleh Rabb Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Jadi yang akan membangkitkan itu adalah zat yang menciptakan kali pertamanya. Ya, lebih mudah. Ibaratnya kudu beleke. Nih, wa huwa bi kulli khalaqin alim. Dan Dia Allah Maha mengetahui tentang segala makhluk. Maksudnya apa? Jika Allah Ta'ala yang menciptakan manusia pertama kali, maka untuk menciptakannya kedua kali lebih mudah, membangkitkannya lebih mudah. Bukankah apa? Pemulangan menurut pandangan kita itu kan lebih mudah ya daripada apa? Permulaan. Tapi bagi Allah permulaan dan pengulangan sama-sama sangat mudah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-27. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. Dan Dialah yang menciptakan manusia dari permulaan. Kemudian Dialah Allah yang mengembalikan, menghidupkan kembali. Dan menghidupkan kembali adalah lebih mudah baginya. Ar-Rum ayat 27. Ini logika yang pertama. Secara akal, Allah yang menciptakan pertama kali, maka untuk mengulanginya lebih apa? Lebih mudah. Yang kedua, logika yang kedua, jika kebangkitan itu adalah proses yang baru, maka hal ini tetap mudah bagi Allah. Hal ini dikarenakan banyak hal yang lebih hebat yang Allah ciptakan dari penciptaan manusia. Jika kebangkitan itu adalah proses yang baru, maka hal ini tetap mudah bagi Allah. Seandainya, tapi kan kebangkitan itu kan pengulangan. Ya. Hal ini, jadi intinya pengembalian pembangkitan manusia itu lebih mudah. Kenapa? Karena banyak hal yang lebih hebat yang Allah ciptakan. Contohnya apa? Allah Ta'ala berfirman, La khalaqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sesungguhnya
penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi nonton, jika Allah mampu menciptakan langit dan bumi dengan begitu hebatnya, maka menciptakan kembali manusia sangatlah mudah. Langit dan bumi besar, manusia pirang meter? 2 meter ya tingginya ya, 2 meter. Ada nggak 2 meter? 170, 80, 90. Logikanya seperti ini, logika yang kedua. Gitu ya. Ya kita anggap seandainya kebangkitan proses yang baru, tetap yang mudah bagi Allah karena banyak penciptaan yang lebih hebat. Penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Kemudian logika yang ketiga, Allah Ta'ala memberikan contoh di dunia orang-orang yang Allah matikan kemudian Allah hidupkan kembali. Kan ada ya? Allah memberikan contoh di dunia ini, ada beberapa orang yang Allah matikan kemudian Allah hidupkan kembali. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Qala anna yuhyi hadihillahu ba'da mautiha. Kemudian orang tersebut mengatakan, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri yang telah hancur ini? Fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atsah. Kemudian Allah mematikan orang itu 100 tahun. Berapa? 100 tahun. Kemudian Allah menghidupkannya kembali, dimatikan 100 tahun. Kemudian Allah menghidupkan kembali. Kemudian Allah bertanya, Qala kam labista? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Allah bertanya, berapa lamanya kamu tinggal di sini? Orang tersebut menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari saja. Kemudian Allah berfirman, Allah mengatakan, apa? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Kemudian Allah berfirman, Qala bal labista mi'ata 'amin. Justru kamu itu telah tinggal di sini itu selama 100 tahun. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Dan tadi yang baru dibangunkan kan, dia mengatakan saya hanya tinggal sehari atau setengah hari. Allah menjawab, kamu itu sebenarnya sudah tinggal berapa? 100 tahun, Masya Allah.
Fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Coba lihat makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Lihat makanan dan minum yang belum lagi berubah. Wandur ila himarika, dan coba lihat keledaimu. Ayo dilihat, ya, keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Keledainya jadi apa? Tulang belulang. Walinaj'alaka ayatan linnas. Wanzur ilal 'idhami kaifa nushizuha thumma naksuha lahma. Jadi di sini Allah Ta'ala berfirman, lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum berubah. Lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan coba lihatlah tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Tulang belulang kan dibalut dengan apa? Daging. Kemudian di akhir ayat itu Ikhwan, falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Maka tatkala telah nyata kepadanya, tatkala telah nyata kepada orang tersebut bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, maka orang tersebut pun mengatakan, saya yakin bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Contoh lainnya apa? Kisah Ashabul Kahfi yang tidur selama berapa tahun? 100 tahun. Iya, 300 tahun. Kemudian Allah membangkitkan mereka kembali. 109 tahun ya. Yang seharusnya dengan waktu 300-an tahun ini bisa membuat tubuh mereka hancur lebur 300 tahun, tetapi Allah bisa membangunkan mereka kembali dalam kondisi normal. Contoh berikutnya apa? Orang-orang yang pernah mati di zaman Nabi Musa, yang kemudian dihidupkan kembali setelah dipukul dengan salah satu bagian dari anggota tubuh dari sapi betina. Dipukulkan gitu anggota tubuh dari sapi betina. Terus akhirnya apa? Hidup lagi. Terus yang matanya siapa? Nah gitu ya. Karena ini pada bertengkar ini yang mati siapa? Yang membunuh siapa? Nah ini ya, paling ada tiga logika. Itu yakin dengan hari berbangkit. Allah pertama kali menciptakan, tentunya mengulangi lebih mudah. Dan tentunya apa? Ya, penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Maka mengembalikan manusia sangat mudah bagi Allah. Dan yang ketiga adalah Allah memberikan contoh di dunia ini ada orang-orang yang Allah matikan kemudian Allah bangkitkan. Semoga bermanfaat kajian kita. InsyaAllah nanti bisa kita lanjutkan logika yang keempat pada halaman 265 bi'idnillahi ta'ala. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.